Mulai dari teror sosok tak kasat mata sampai ke sosok penunggu hutan. Berikut adalah 5 video penampakan hantu yang paling mengerikan bagian ke-24. Kalau barang bukan milik lo, itu jangan diambil. Kalau gak mau kejadian hal-hal yang aneh. Di video kali ini ada seorang wanita bernama Carla. Carla ini seorang wanita yang suka memburu harta karun. Ya bukan harta karun sih, kayak lebih ke suka memburu barang-barang kuno lah. Jadi dia sering mengeksplorasi tempat-tempat yang katanya ada harta karun. Nah, suatu hari dia ini di pikirannya kemasukan apa gak tahu ya. Tiba-tiba dia punya ide, wah kayaknya kalau gue ke kuburan ada gak ya harta karun. Ide gila ini tidak membuat Carla berpikir aneh-aneh kayak wah nanti ada gini-gini. Enggak, tadi kayak yang penting dia dapat harta karun. Udah gitu doang. Singkat cerita, setelah di kuburan dia mendeteksi ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia itu kayak bawa alat yang deteksi itu loh. Tiba-tiba alat deteksi itu berbunyi kencang banget. Nah, tepatnya di salah satu kuburan. Tanpa pikir panjang, dia menggali. Dan yap, dia menemukan kotak yang udah lama terkubur. Dan kotak itu bener-bener kayak kotak harta karun sih. Ada segelnya, ya persis mirip dengan harta karun. Dia memutuskan untuk menggali lebih dalam lagi. Dan ya, dia menemukan kayak bongkahan apa ya, kayak batu tapi berwarna emas. Bukan batu sih, kayak bongkahan emas sih kalau gue lihat ya. Karena seneng banget dong. Dia memutuskan untuk membawa pulang sama kotak tadi itu. Wah, gua kaya raya nih. Akhirnya gua menemukan harta karun. Namun keputusan tersebut adalah keputusan yang sangat-sangat salah. Sebab setelah membawa kotak itu ke rumah, hal-hal mengerikan pun terjadi. Seperti yang kalian lihat, di rumahnya dia diganggu. Tiba-tiba bel berbunyi, terus ketokan pintu. Saat dibuka ya gak ada apa-apa. Karena mulai sadar, apakah gara-gara gua ambil harta karun itu jadinya gua digangguin. Nah, malam berikutnya sama seperti biasa, dia diganggu ketokan pintu, bel yang berbunyi sendiri. Saat dicek ya gak ada apa-apa. Namun saat Carla melihat di arah CCTV di depan rumahnya, dia menemukan sesuatu yang bikin dia harus segera balikin harta karun tersebut. Seperti yang kalian lihat, ada sesosok yang sedang ngintip. Sosok tersebut kayak seorang wanita pakai gaun, terus berkali-kali ngintip di balik tembok tersebut. Carla pun bingung, wah ini siapa anjir? Malam-malam, wah udah gak beres ini. Akhirnya Carla memutuskan untuk mengembalikan harta karun yang dia ambil ke tempat asalnya. Nah, saran gua, barang yang bukan milik lo itu jangan diambil. Gini kan jadinya. Gua udah berkali-kali bilang kalau di luar negeri itu kamar anak
sama kamar orang tua itu sendiri-sendiri, walaupun anaknya masih bayi itu sendiri-sendiri. Tapi kalau gua pikir kenapa harus sendiri-sendiri gitu loh, kan bayi itu kan butuh dampingan seorang ibu ya kan. Kali ini ada seorang wanita bernama Delani. Delani adalah seorang ibu rumah tangga yang setiap hari mengurus anaknya yang masih kecil. Nah, suatu malam Delani ini terbangun sebab ada notifikasi dari HP-nya yang ngasih tahu ada sesuatu di kamar anaknya. Jadi Delani ini masang si kamera sensor. Jadi kamera sensornya itu langsung kalau ada apa-apa itu ngasih notif ke HP-nya. Singkat cerita, saat Delani bangun dan ngecek dari HP-nya, dia terkejut dan langsung buru-buru ke kamar anaknya. Seperti yang kalian lihat, saat anaknya tidur, tiba-tiba ada tangan yang kayak mau megang selimut si anaknya. Entah mau narik apa mau megang anaknya, gak tahu ya. Tapi yang jelas itu ada tangan. Dilihat dari apa ya, tangannya pun udah kelihatan kalau orang itu pasti gede banget. Pas di rumah itu, Delani menjelaskan kalau dia bersama anaknya doang, berduaan. Tapi ini tangan siapa? Makanya anak tuh dijagain kalau tidur, bukannya ditinggal tidur sendiri-sendiri. Inilah makanya banyak orang yang gak mau kalau kerja shift malam sendirian. Ya gak semuanya ya, tapi beberapa. Kali ini ada seorang pria bernama Dustin yang membagikan video pengalamannya saat shift malam. Dan ini bekerja sebagai pelayan hotel. Bukan, resepsionis. Nah, malam-malam seperti biasanya itu nggak ada hal aneh sih. Ya dia menceritakan ya biasa aja, normal, santai gitu ya kan. Nah, pada saat malam itu dia cerita bahwa kayak ngerasa beda aja gitu loh. Ngerasa kayak aneh gitu loh. Gak kayak malam-malam biasanya. Sebab sepi dan cuma dia sendiri gitu loh. Ya setiap hari gitu sih, cuman malam ini yang terasa aneh gitu loh. Saat Dustin sedang bersantai di depan layar CCTV, biarin dah. Akhirnya dia bersantai, ya gak mikir aneh-aneh sih, biasa aja. Dia berusaha santai sih, walaupun keadaan memaksa harus kayak aneh gitu loh. Nah, saat Dustin sedang bersantai di depan layar CCTV, tiba-tiba dia notice ada sesuatu yang aneh dan cukup mengerikan. Seperti yang kalian lihat, ada sesosok seperti seorang yang udah tua sedang duduk di lobi. Saat dicek di luar ya gak ada siapa-siapa, tapi kalau di kamera CCTV-nya itu ada seseorang itu. Dustin mulai panik dong, ini siapa anjir? Dan gak lama Dustin mendengar gebrakan pintu dari lorong hotel tersebut. Dia memutuskan untuk menghampiri dong. Dan ya, saat dihampiri ya gak ada siapa-siapa. Nah, saat dicek di ruang CCTV tersebut, sosok itu pindah di lorong yang habis dicek sama Dustin tersebut. Nah, awalnya kan tadi kan di ruang lobi, sekarang ada di lorong. Sebenarnya sosok apa? Mending kalau udah malam gak usah keluar deh, di rumah aja. Kalau gak gitu, lu cek rumah lu ada penghuni lain atau gak. Nah, kali ini ada seorang pria bernama Top Forum. Nama
Ini orang namanya siapa ya, kok tahu film? Gak tau lah, pokoknya itulah. Nah, dia menjelaskan bahwa setiap malam di depan rumahnya, tepatnya di halaman rumahnya, ada sesuatu yang bikin dia kayak annoying, kayak merasa terganggu lah. It's right there. Are you seeing this? Are you people seeing this? Jadi setiap malam tuh kayak gitu, setiap malam setiap hari. Tapi pas pagi hari ya gak ada siapa-siapa. Nah, saat suatu malam dia mencoba untuk memberanikan menghampiri, dan ini yang terjadi. Every night this one comes on the bright, this one don't wanna move. Woman, move. Every flipping night. Move. Every night someone comes to the best, I don't wanna move. Like she's sick in her head. Me not touch her, you know. Hey, move. Seperti yang kalian lihat, ada sesosok kayak perempuan yang sedang berdiri membelakangi pria ini. Pria ini sudah, gerak lo, lu siapa anjir? Tapi sosok itu gak gerak sama sekali. Nah, pria ini setengah takut dong. Wah, dia pikir ini apa, ini siapa anjir. Nah, dia menjelaskan setiap malam lo kayak gini. Menurut kalian, ini patung atau apa? Atau apa emang tetangganya yang iseng? Itu menekin apa-apa ya, tapi kok aneh gitu loh, anjir. Emang orang luar ini aneh-aneh banget ya. Ada aja gebrakannya. Bersepeda malam-malam di tengah hutan lagi. Kayak ngapain gitu loh. Mending di rumah tidur kayak ngelonin istri kayak. Ada nih satu orang namanya Jose. Nah, ini orang sama teman-temannya lagi bersepeda di malam hari di tengah hutan lagi. Niatnya sih buat ngisi kekosongan. Iya, ngisi kekosongan. Ngisi videonya yang mengerikan itu akhirnya. Nah, pas dia enak-enaknya lagi bersepeda malam hari ya kan, di tengah hutan gelap gulita, gak ada lampu ya kan, cuma lampu yang di kepalanya doang yang ada ya kan. Dia fokus ke jalanan nih, yang sangat gelap dia. Tiba-tiba ada sesosok yang muncul di tengah kegelapan. Seperti yang kalian lihat, di tengah-tengah kegelapan tiba-tiba di sebelah nih orang ada sesosok berbaju hitam, rambut acak-acakan, dan wajahnya tuh pucat. Nih orang antara sadar atau gak sadar, tapi apa bodoh amat ya, gak tahu ya. Lagian ngapain coba malam-malam gelap-gelapan sepedaan gitu. Nah, menurut kalian ini tuh emang penampakan atau emang penunggu hutan tersebut? Itulah 5 video penampakan hantu yang paling mengerikan bagian ke-24. Menurut kalian video mana yang paling mengerikan? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam.